Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di tutorial pembelajaran daring melalui LMS Unida Gold Universitas Juanda Bogor. Tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan LMS atau Center of Online Learning School atau Unida School di dalam pembelajaran daring. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke halaman Center of Online Learning Unida School ini, terlebih dahulu Bapak Ibu harus memasukkan username dan paspor yang sudah ada. Dan apabila Bapak Ibu kepengen merubah username atau paspornya, Bapak Ibu bisa mengklik ubah profil ya. Nah, di sini akan Bapak Ibu akan menemukan atau bisa mengubah username atau profil yang hendak Bapak inginkan. Nah, yang kedua adalah nilai-nilai. Saya akan menjelaskan secara detail Ibu apa itu fungsi-fungsi atau penggunaan di dalam LMS Unida School ini, yaitu terkait dengan nilai. Bapak Ibu, fungsi dari nilai ini untuk melihat tugas-tugas atau yang sudah Bapak Ibu dosen nilai bisa dilihat langsung di fitur nilai ini. Berikutnya adalah pesan. Fitur pesan ini Bapak Ibu bisa melihat obrolan atau obrolan di dalam LMS ini. Bapak Ibu bisa melihat di dalam fitur pesan. Referensi terkait dengan beberapa fitur-fitur terkait dengan perubahan profil. Nah, yang terakhir adalah fitur keluar. Jadi setelah Bapak Ibu sudah melakukan aktivitas di dalam LMS ini, Bapak Ibu langsung bisa mengklik keluar untuk keluar dari aktivitas LMS ini. Berikutnya terkait dengan beberapa bisa masuk ke dalam kursus yang sudah Bapak Ibu buat di sini. Misalnya beberapa mata kuliah yang sudah Bapak Ibu ajar. Saya ambil contoh di sini, ada beberapa mata kuliah yang saya ampuh. Saya ambil pendidikan Pancasila. Nah, kita akan melihat gambar seperti ini. Nah, di dalam fitur kursus yang sudah ada di dalam LMS Bapak Ibu nanti saya akan melihat gambar atau fitur-fitur terkait di dalam LMS ini. Yang pertama mungkin ubah pengaturan. Ubah pengaturan ini fungsinya adalah mengubah apabila Bapak Ibu sudah melakukan atau menuliskan tentang kursus, Bapak Ibu bisa mengubahnya di sini atau mengubah terkait dengan nama dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah backup Bapak Ibu. Fungsi backup di sini adalah digunakan untuk membackup seluruh konfigurasi atau aktivitas dan file yang ada dalam kelas ke komputer lokal. Jadi disimpan dulu, di backup supaya suatu saat kalau di dalam LMS ini ada trouble, Bapak Ibu bisa membackupnya. Fungsinya adalah membackup untuk fitur backup ini. Yaitu hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu server mengalami masalah. Jadi di backup ini fungsinya adalah untuk membackup seluruh konfigurasi atau aktivitas dan file yang ada di dalam kelas komputer. Nah, ini bisa juga di fitur kembalikan, itu bisa dikembalikan juga. Dan selanjutnya adalah fitur import. Fungsi dari fitur import itu adalah fungsinya memasukkan data dari kelas lain yang memiliki. Misalnya kita telah membuat kelas, contohnya mata kuliah sosiologi, atau saya mata kuliah PKN atau mata kuliah Pancasila di semester ganjil tahun lalu. Nah, Bapak Ibu bisa mengembalikannya di fitur ini, di LMS ini.
terkait dengan bahan ajar atau tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu lakukan, karena fungsinya adalah mengembalikan. Karena kalau kita nanti kita pelajar semester sekarang adalah ganjil, semester ganjil ke depan, jadi kita tidak harus membuat materi lagi atau materi-materi atau tugas-tugas yang sudah dia. Jadi tinggal kita mengimporkan saja. Jadi di semester kedepannya tinggal kita tidak usah membuat lagi, itu intinya. Yang berikutnya adalah set ulang. Fungsi dari set ulang ini adalah mengset keseluruhan dari data Bapak Ibu yang sudah ada di LMS. Nah, yang melanjutkan adalah melanjutkan dari proses yang ada di dalam kursus yang Bapak Ibu sudah buat. Nah, itu terkait dengan fitur yang ada di dalam halaman depan, yaitu terkait dengan konfigurasi kelas. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa fitur, yaitu mengenai manajemen materi dan manajemen aktivitas kursus yang Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah ubah pengaturan. Fungsi ubah pengaturan ini apabila Bapak Ibu dalam melakukan memasukkan materi atau absensi atau tugas apapun, ada kesalahan, Bapak Ibu bisa merubahnya di dalam fitur ubah pengaturan. Nah, ini fungsi pindahkan ke kanan. Apabila Bapak Ibu klik, fungsi dari ini akan pindah ke sebelah kanan. Nah, fungsi sembunyikan ini adalah salah satu untuk menyembunyikan aktivitas mata kuliah yang Bapak Ibu sudah buat di dalam LMS ini. Jadi fungsinya adalah mahasiswa tidak akan bisa melihat dari aktivitas yang Bapak Ibu sudah buat di dalam aplikasi ini. Yang berikutnya adalah duplikat. Fungsi duplikat ini apabila Bapak Ibu yaitu membuat daftar hadir, contohnya. Daftar hadir, Bapak Ibu langsung bisa menggandakannya. Fungsinya adalah menggandakan daftar hadir yang sudah dibuat. Nah, yang berikutnya adalah menetapkan peran. Fungsi menetapkan peran ini apabila mahasiswa pada saat absensi atau tugas tidak bisa melihatnya, fungsi menetapkan peran ini Bapak Ibu bisa lakukan untuk mengenroll mahasiswanya. Nah, fungsi yang berikutnya adalah fungsi hapus. Fungsi hapus ini apabila ada kesalahan di dalam penulisan LMS, Bapak Ibu bisa menghapusnya dan menuliskan kembali. Berikutnya adalah fitur yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu lakukan ya. Yang pertama adalah aktivitas dan sumber. Nah, kalau aktivitas itu terdiri dari assessment, attendance, choice, database, external tool, feedback, forum, glossary, quiz, obrolan, pelajaran, survei, wiki, dan workshop. Saya jelaskan satu-satu. Asesmen fungsinya adalah untuk memberikan tugas kepada mahasiswa. Silahkan Bapak Ibu tugasnya seperti apa disesuaikan. Yang kedua yaitu terkait dengan attendance. Attendance ini berkaitan dengan daftar hadir. Daftar hadir dibuat oleh dosen dan akan diceklis oleh mahasiswa bahwa mahasiswa hadir dalam pertemuan tersebut. Choice adalah aktivitas ini sangat sederhana. Dosen memberikan beberapa pertanyaan dan menyediakan beberapa pilihan jawaban.
Nah, choice ini adalah aktivitas ini dapat digunakan sebagai polling untuk merangsang daya pikir terhadap sebuah topik bahan ajar tertentu. Database ini terkait dengan aktivitas dosen dan mahasiswa dapat membuat, melihat, mencari bank data mengenai topik apapun yang terkait dengan pelajarannya. External tool yaitu terkait dengan modul, memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan sumber belajar dan kegiatan di situs web misalnya. Misalnya saat eksternal dapat memberikan akses ke jenis kegiatan hal yang baru. Berikutnya adalah feedback. Feedback itu terkait hampir sama Bapak Ibu terkait dengan modul, yaitu aktivitas umpan balik memungkinkan seorang dosen untuk membuat survei secara khusus. Nah, fungsinya adalah mengumpan kembali atau diskusi ya, tanggapan umpan balik terhadap mahasiswanya. Forum di sini sama juga dengan chat atau forum, lebih dikenal dengan istilah forum diskusi. Silahkan Bapak Ibu bisa melakukan fitur forum ini dalam kegiatan diskusi dengan mahasiswa. Glossary itu aktivitas ini dosen dan mahasiswa dapat membuat kumpulan daftar-daftar pengertian kata seperti kamus ya. Nah, data yang dimasukkan dapat berasal dari berbagai format dan secara otomatis dapat dibuat link materinya. Kuis terkait dengan soal-soal yang ada terkait dengan evaluasi, bisa juga pembuatan UTS, soal-soal UTS dan soal-soal esai. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan fitur kuis ini untuk hal-hal terkait dengan UTS dan UAS. Ini akan berbagai bentuk soal kuis ya. Ada pilihan ganda, ada esai dan lain sebagainya. Obrolan juga hampir mirip dengan forum. Yang membedakan di sini di dalam obrolan ada percakapan real time melalui tulisan. Itu obrolan. Sedangkan pelajaran di sini banyak juga hampir dosen menggunakan pelajaran ini sebagai daftar hadir ya. Bisa juga dilakukan menggunakan daftar hadir. Karena memang kadang-kadang attendance sudah ada masalah, jadi pelajaran bisa digunakan sebagai daftar hadir. Sebenarnya fungsi pelajaran itu adalah menyampaikan konten kursus dengan lebih menarik dan fleksibel. Maka ada umpan balik, maka ada pertanyaan 1, pertanyaan 2. Sebenarnya fungsi dari pelajaran. Berikutnya adalah survei, fitur survei. Survei adalah merupakan feedback, kuesioner ataupun angket yang dapat digunakan sebagai umpan balik pembelajaran ataupun kritikan dari dosen ataupun kursus sehingga kinerja dosen dan isi dari kursus dapat diperbaiki di waktu yang akan datang. Itu terkait dengan survei. Wiki salah satu aktivitas ini mahasiswa dan dosen dapat secara kolaboratif menulis dokumen web tanpa mengetahui bahasa HTML atau langsung dari web browser. Workshop juga hampir sama, yaitu berbentuk lokakarya, adalah fitur-fitur baru dalam Moodle. Nah, konsep ini fungsinya mirip dengan modul tugas yang diperluas fungsinya, namun dianjurkan di dalam workshop ini bahwa fasilitator dan peserta kursus telah berpengalaman dalam modul asesmen. Jadi workshop ini memang hampir mirip dengan asesmen, cuman harus perlu dipelajari Bapak Ibu. Ini yang terkait dengan fitur aktivitas. Berikutnya adalah sumber. Sumber salah satunya ada 4 kategori, yaitu ada buku, label, page, dan URL. Fungsi dari fitur buku adalah memungkinkan dosen untuk membuat sumber multi halaman well structured dengan mudah sebagaimana format sebuah buku. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur buku ini untuk memberikan panduan atau semacam buku atau bisa juga modul yang terkait dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh. Jadi ini bisa diambil juga
bisa dilakukan juga kepada supaya bisa bisa mendapat referensi bagi mahasiswa terkait dengan mata kuliahnya. Label di sini salah satunya adalah fungsinya adalah teks dan multimedia diselipkan pada halaman kursus di antara kontennya. Penggunaan label akan mengoptimalkan tampilan kurs. Label juga dapat digunakan untuk menampilkan file atau suara atau video, Bapak Ibu. Tapi yang perlu diingat dalam konteks file suara atau video ini hanya sebatas link saja, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah page. Fungsi dari fitur page ini adalah membuat halaman web. Cukup dengan teks editor misalnya. Halaman dapat menampilkan teks, gambar, video. Nah, lagi-lagi memang di dalam fitur LMS terbaru ini hanya sebatas linknya saja. Nah, yang terakhir adalah URL. Fungsi dari URL adalah yang kita gunakan sekarang adalah untuk memasukkan materi. Karena LMS ini tidak bisa mengupload materinya secara langsung, makanya digunakan URL adalah untuk materi kita ambilkan linknya dan link itu bisa dimasukkan di dalam LMS. Itu saja mungkin Bapak Ibu terkait dengan fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam LMS Unidapul. Nah, salah satu mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan bagaimana apabila mahasiswa ada mungkin kemungkinan mahasiswa tidak bisa masuk karena memang belum enroll. Salah satunya Bapak Ibu bisa langsung mengenroll. Memang fungsi dan tugas untuk mengenroll mahasiswa untuk masuk ke dalam mata kuliah kita adalah tugas TU Fakultas, tapi ada juga memang mahasiswa yang lupa untuk enroll. Nah, salah satunya bagaimana caranya yaitu Bapak Ibu bisa masuk ke dalam mata kuliah kursusnya Bapak Ibu. Jadi masuk ke peserta. Nah, tinggal mengenroll saja Bapak Ibu. Enroll, klik kita enroll. Nah, terus nanti akan kita muncul seperti ini. Tinggal Bapak Ibu enroll saja mahasiswanya seperti apa. Nah, ini misalnya enroll, kalau memang tidak ada tampilan itu akan muncul NIM-nya saja. Tinggal Bapak Ibu dosen memasukkan NIM dalam mengenroll mahasiswa. Itu saja mungkin Bapak Ibu terkait dengan tutorial penggunaan bagaimana cara menggunakan LMS Unida dan ada beberapa fitur-fitur yang mungkin bisa saya bagikan. Cukup mungkin, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.